Kita mau tumbuhkan satu tantangan. Ada nggak Indonesia yang berpikir? Oleh karena itu forum ini menamakan diri menemukan kembali Indonesia. Perhimpunan untuk menemukan kembali Indonesia. Yaitu Indonesia yang berpikir di awal kemerdekaan. Jadi teman-teman tentu yang ikut podcast ini, saya kira ada ratusan ribu yang lagi nonton. Coba kita ucapkan satu janji bahwa kita ingin menuntun kembali bangsa ini dengan pikiran-pikiran. Oke, terima kasih. Kita dengar satu ungkapan yang datang dari dari hati seseorang yang selama ini memendam kepedihan karena partainya justru dirusak oleh kadernya sendiri. Itu sesuatu yang sangat eksistensial, goresan di situ tuh. Dan kita ingat Bung Karno lagi, bahwa Bung Karno bilang, beri saya 10 pemuda, saya bangkitkan Indonesia. Ternyata negeri ini dibangkrutkan hanya oleh satu pemuda yang adalah anaknya dia. Jadi tadi Salsa mulai dengan kebangkitan dan kebangkrutan. Satu dialektika yang bagus sekali untuk memulai evaluasi. Jadi saya terima kasih Pak Hasto mau berbagi dengan cara yang sangat terstruktur. Mengucapkan kritik tapi dengan cara yang terukur. Itu yang kita inginkan. Dan hari ini 20 Mei tetap kita akan ingat itu sepanjang masa hal-hal yang baik dari bangsa ini. Bung Karno membangun jembatan kemanusiaan dari Asia sampai Afrika di konferensi Asia Afrika tahun 55. Itulah satu-satunya monumen yang membuat bangsa ini dihormati di dunia. Itu dasarnya. Saya pergi ke Eropa Timur semester lalu dan orang masih bicara tentang 25 April 1955, yaitu konferensi Asia Afrika. Jembatan kebudayaan, jembatan keadilan, jembatan kemanusiaan dibuat oleh Bung Karno dari Asia menembus Afrika. Sementara seseorang yang mengaku tetesan Bung Karno, dia hanya membuat jembatan penyeberangan dari istana ke rumahnya. Jadi bayangkan, jembatan layang dibuat oleh Jokowi hanya untuk memisahkan dua kegiatan, yang satu dari Pluit, tempat para kapitalis, menuju ke area kumuh di pinggir Kali Angke. Itu juga jembatan. Tapi itu jembatan layang untuk menghindari orang melihat ketidakadilan di Angke dan langsung tiba di Pantai Indah Kapuk. Kalau Anda nyebrang ke situ, itu jembatan yang dibikin Jokowi itu. Untuk menutupi kekumuhan Jakarta. Bayangkan. Ide membangun jembatan terlihat secara fisik dalam upaya menutupi kebangkrutan. Sementara Presiden Soekarno membuat jembatan pikiran dunia. Jadi kita ingin bedakan itu. Dan ini adalah janji kita untuk setiap saat di mana ada isu yang tiba-tiba meletup, kita mau akses isu itu dengan kemampuan intelektual. Jadi kepemimpinan memerlukan tuntunan intelektual. Nah itu yang ingin kita ingat hari ini. Dan itu justru yang kita krisis hari ini. Karena Salsa menerangkan bahwa generasi dia itu kehilangan harapan. Karena oleh Jokowi dianggap bahwa udahlah cukup 9 tahun yang dibiayai negara. Yang lain itu tersier. Disitulah keburukan pikiran hendak dikendalikan oleh kekuasaan. Jadi sebetulnya ini tempat kita membangkitkan kembali harapan bahwa politik harus kembali ke tangan the intellectual. Makasih. Jangan panggil saya Bapak. Karena saya bergaul dengan anak muda umur 29. Saya berteman dengan Salsa Kania, dua-duanya 29 tahun. Dan yang dia terangkan itu adalah masalah yang sebetulnya diucapkan oleh teman-teman di DPR. Tapi kita tahu bangsa ini banyak orang tua dengan usianya tua tapi pikirannya mentah itu.
Ini ada dua teman perempuan muda tapi pikirannya matang. Jadi jalan pikiran itu yang kadang-kala Anda anggap ya ini ngomongin apa itu. Tapi sebetulnya di situ intinya. Karena tadi mulai mengucapkan sesuatu yang secara samar-samar kita tahu bahwa negeri ini pernah disusun oleh sejumlah pikiran bermutu termasuk Tan Malaka atau apalagi oleh Tan Malaka yang merumuskan ide republik, yang mengajarkan kita untuk percaya pada logika daripada pada mistik, yang menginginkan negeri ini dihuni oleh pertengkaran pikiran, bukan oleh manggut-manggut. Kalau saya tanya misalnya, berapa orang di DPR yang paham baca Madilog, materialisme, dialektika, logika. Jadi, kalau saya bikin semacam persetujuan, oke, besok kita revolusi, kita ganti pemerintahan ini. Pertanyaan saya, siapa di antara kalian atau di teman-teman kalian yang pernah baca Madilog sebagai alasan untuk membentuk cara berpikir baru, yang membaca perjuangan kita Sultan Syahrir, yang membaca konsep secara detail perjuangan Hojo Haji Omar Said Cokro Aminoto, Natsir, Buya Hamka. Kan kita menghindari membaca itu karena kita menginginkan ada perubahan. Setiap kali saya dijadikan model rock, ngomong rock. Iya, tetapi kalau saya balik setelah gue ngomong, lu bisa nggak ikuti omongan gue tuh? Jadi itu yang saya mau protes sebetulnya, Bo. Harusnya kita dengar lebih banyak pikiran Salsa dan Kania tuh. Karena di situ ada jaminan bahwa pikiran bermutu itu tidak mungkin di bail out oleh amplop, oleh BLT itu. Itu sinyalnya kita mau bangkitkan nasional itu dengan kembali bahwa hanya dengan pikiran yang bermutu kita bisa bersaing di tingkat internasional. Itu yang menyebabkan semua diplomat Indonesia gugup dan gagap begitu bertengkar di PBB itu. Karena kemampuan untuk mengaktifkan pikiran nggak ada, tidak ada ide di situ. Itu dasarnya kenapa kita mau coba. Ini saya tahu ya, semua kita sudah berkali-kali bicara di forum yang sama dan orang ya lakukan gerakan itu tanpa tuntunan ide sama juga dengan kerja. Itu intinya. Jadi saya mau kembalikan, bangsa itu bangkit kalau pikiran dibangkitkan karena pertengkaran. Itu poinnya ada di situ tuh. Coba kita bahas lagi secara tertib apa yang hendak diusulkan oleh forum semacam ini. Itu perubahan mendasar di dalam cara kita berpikir tentang masa depan. Nasionalisme itu bukan ingatan tentang masa lalu, tapi harapan tentang masa depan. Dan dalil-dalil ini yang ingin kita kembangkan. Kalau misalnya pemerintah bilang, oke, pendidikan itu ada tersier, itu yang fundamental sampai SMA aja tuh. Semua kita setuju. Asal kualitas SMA itu setara dengan yang dipikirkan oleh Sultan Syahrir, Haji Agus Salim, Natsir, Cokro Aminoto. Yang bahkan tidak pernah lulus SMA, tapi pikiran dia itu jauh di atas komposisi gabungan semua koalisi di negeri ini kan. Jadi hal ini yang saya kira mulailah mengundangkan Niasa untuk bicara di semua tempat. Jangan orang-orang yang itu juga, yang kita tahu udah tua, tapi pikirannya mentah gitu kan. Sama dengan nasib Republik ini. Republik ini seolah-olah berdemokrasi karena ada institusi demokrasi, ada partai politik, ada Mahkamah Konstitusi, ada Bawaslu, ada KPU segala macam. Di depan kita lihat demokrasi kita itu tumbuh karena ada institusi. Tetapi instalasinya yang mengalir di situ adalah kedunguan. Jadi apa yang terjadi kita? Demokrasi kita membengkak, bukan bertumbuh tuh. Membengkak artinya uangnya banyak di situ beredar. Membengkak artinya retorikanya panjang. Membengkak artinya seluruh penyelundupan kepentingan ada di situ. Tubuh yang membengkak itu bukan tubuh yang sehat. Tubuh harus bertumbuh. Masa otot kita itu, ini otot gue masih bagus ini, karena itu gue masih banyak tebing. Harus setara dengan kemampuan kita untuk mengaktifkan kehidupan kita, move on segala macam. Jadi sinisme terhadap bangsa juga mesti kita kendalikan bahwa ada problem dengan negeri ini, tapi kita juga mesti bersiap. Kalau terjadi ketegangan di Timur Tengah, bahwa Iran akhirnya mengetahui bahwa presidennya itu, helikopternya dijatuhkan oleh siasat Israel. Terjadi perang dunia ketiga di situ tuh. Kemarin Putin pergi berkunjung ke Beijing. Nah itu artinya ada pembicaraan untuk memperkuat aliansi dengan Rusia dengan Cina. Untuk apa? Untuk perang di Timur Tengah itu. Nah kita mesti akses itu. Kalau terjadi perubahan politik tanpa pengetahuan kita tentang apa yang terjadi secara global, artinya kita hanya jadi penonton di situ pada akhirnya tuh. Jadi ini kesempatan kita untuk bicara konsep. Kalau soal yang marah-marah kita udah lakukan berkali-kali. Kita mau tumbuhkan
satu tantangan. Ada nggak Indonesia yang berpikir, oleh karena itu forum ini menambahkan diri, menemukan kembali Indonesia. Perhimpunan untuk menemukan kembali Indonesia. Yaitu Indonesia yang berpikir di awal kemerdekaan. Jadi teman-teman tentu yang ikut podcast ini, saya kira ada ratusan ribu yang lagi nonton. Coba kita ucapkan satu janji bahwa kita ingin menuntun kembali bangsa ini dengan pikiran. Nah kalau kita cerewet, kalau kita berupaya untuk mengganggu, kita mau mengganggu Pak Prabowo dengan pikiran, itu dasarnya tuh. Dan kita punya kemampuan tentang itu. Jadi sekali lagi kita mungkin bisa bercakap banyak hal, kita bisa ingin ada kesempatan yang disediakan oleh PMKI, Perhimpunan Menemukan Kembali Indonesia, dengan fresh ideas, dengan new kind of reasoning, thinking, logics, etc. Itu yang ingin kita bebankan. Karena saya dapat banyak WA dia coba dong ngomong tentang masa depan itu. Jadi ya udahlah itu mencaci maki Jokowi segala macam memang diperlukan, tetapi ada kesempatan kita untuk menghidupkan pikiran tuh. Kayak kemarin saya baru pulang dari dari Shanghai. Saya bawa atlet panjat tebing Indonesia. Saya yang memimpin delegasi itu dan dapat medali emas untuk putra dan medali perak untuk putri itu. Lalu saya ucapkan terima kasih. Saya bilang terima kasih pada rakyat Indonesia yang telah membantu memberi semangat sehingga saya bawa pulang emas dan perak ke sini. Terima kasih buat Menpora, terima kasih buat Presiden Jokowi. Ini caci maki, saya kenapa ngucapin terima kasih pada Jokowi coba? Loh saya ngomong dari luar negeri. Supaya luar negeri tahu bahwa ada struktur negara di Indonesia. Kalau di sini saya tiap hari saya hajar Jokowi kok. Jadi bayangkan kepicikan orang itu tuh. Masa saya di luar negeri caci maki Jokowi? Ini orang gila tuh. Jadi poin ini yang membuat kita sekarang ini orang Rok gue ikut lu. Tapi kalau gue bikin sesuatu yang nggak menyenangkan dia caci maki gue. Nah otak lu nggak nyampe harinya. Kan begitu. Banyak mereka juga yang menganggap ya Rocky Gerung itu cuma cari sense. Enggak, serius saya bilang bahwa di luar negeri kita jaga bangsa ini. Bahwa luar negeri lebih tahu keadaan Indonesia daripada kalian, daripada saya, pasti itu. Mereka tahu, tetapi kita mesti ucapkan itu. Jadi seolah-olah kalau saya bawa delegasi olahraga, saya mesti ngomong politik di situ kan konyol. Jadi sekali lagi, itu yang saya maksud, ketajaman kita untuk bahkan berpihak pada pendapat sendiri, karena kita diganggu oleh kedunguan orang yang ingin kita jadi demagog terus-menerus. Itu yang saya nggak suka tuh. Rocky Gerung Anda harus netral tuh. Apa maksudnya netral? Jadi jangan berpihak. Oke, saya tidak akan berpihak. Maka saya netral. Karena kalian perintah. Kampret namanya itu, minta-minta gue itu. Kalau saya pilih sesuatu, itu karena saya netral. Bukan karena disuruh. Atau ditakut-takuti di TikTok. Jadi kita mau bangkitkan kemandirian itu. Sebagai identitas manusia itu. Bukan diombang-ambingkan oleh kepentingan. Jadi sekali lagi, ini udah pasti ada isu macam-macam. Karena ada Hasto bicara di sini. Ada Jumhur, ada Syaganda segala macam itu. Lalu dianggapnya apa sebetulnya? Kita mau tahu apa PDIP punya pikiran tentang masa depan. Kalau masa lalu kita udah tahu tuh. Jadi itulah sebetulnya keinginan dari Perhimpunan Menemukan Kembali Indonesia untuk membuat forum semacam ini. Di mana semua orang boleh ajukan keberatan, boleh caci maki, boleh puji-puji, tapi pakai otak. Itu dasarnya kan. Jadi sekali lagi teman-teman, saya mau terangkan itu supaya dalam diskusi kita hindari sebanyak mungkin hal-hal yang udah kita ucapkan. Kita mau cari konteks berpikir untuk menyeberangkan bangsa ini masuk ke 2 minggu ke depan. Ini bukan soal 2 tahun ke depan, 2 minggu ke depan. 2 minggu ke depan Pak Prabowo akan gelisah untuk melihat bagaimana kabinet akan dibangun kendati situasi internasional berubah. Bagaimana kabinet akan dibangun kendati keadaan di dalam negeri kacau secara elementer, yaitu berupaya untuk nyogok segala macam, dapat proporsi kalau bisa nama dia dimasukkan di dalam daftar yang dia bikin sendiri, hoax sebarin bahwa dia akan jadi menteri. Jadi kita mau lihat sebetulnya bangsa ini dari satu kacamata, yaitu pikiran. Nah, bangsa yang berpikir, bangsa yang masa depannya panjang. Bangsa yang gagal berpikir, bangsa yang bahkan masa lalunya dia nggak mengerti lagi tuh. Itu kira-kira Perhimpunan Menemukan Kembali Indonesia adalah perhimpunan untuk mengembalikan pikiran sebagai dasar dari politik. Terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman. Saya dapat satu ide bahwa ada kemarahan yang berkelanjutan
Tetapi semua kemarahan di dalam politik dia harus dilembagakan tuh, dalam bentuk organisasi, gerakan yang ada pemimpin, dan itu yang sedang kita aktifkan. Namun sekali lagi semua itu harus dihasilkan dari pendalaman pemikiran, itu dasarnya tuh. Supaya seluruh gerakan ini bisa kita jahit, tapi kalau nggak diobras dia berantakan juga. Jadi bayangkan aja, ini kita jahit, tapi kita mesti obras dengan pikiran, dengan konsep yang utuh tadi. Raslina, ini Mbak Lina ini teman saya. Anda mungkin nggak kenal, Mbak Lina ini aktris, model, pragawati, pemain film, sinetron segala macam itu di tahun-tahun 90. Kemudian berupaya untuk menempuh tantangan yang lebih besar itu. Bukan sekedar jadi aktris di depan layar kaca, tapi dia mau jadi seorang aktris secara nasional di wilayah politik. Nah, hal-hal semacam ini yang kadang-kala kita anggap, yo apa sih Anda perempuan segala macam tuh. Dulu orang bilang bahwa perempuan itu kalau mereka bicara itu mending kita tutup kuping aja. Mereka dianggap di unspeakable. Sekarang mereka di unstoppable, nggak bisa dihentikan lagi. Karena pada perempuan terletak seluruh beban negara ini. Kalau kita bikin piramida sosial, di paling atas adalah kapitalis, paling bawah ada proletar yang paling menderita. Perempuan itu proletarnya proletariat yang paling menderita, karena setiap kebijakan diubah regulasi dengan titik koma, itu lalu berakibat pada loyang mak-mak, pada dompet mak-mak, pada penggorengan mbak-mbak. Jadi semua hal yang kita ucapkan itu dimengerti dengan baik oleh perempuan. Jadi jangan ajarin perempuan teori keadilan John Locke, John Rawls atau John Mukidi. Mereka tahu dari depan pintu rumah itu ada yang ketidakadilan. Jadi sekali lagi saya senang bahwa kita akan bertemu terus-menerus, tapi saya ingin ada kualitas pembicaraan di atas ini nanti berikutnya tuh. Supaya kita bisa organisir, kita katakan tadi, oke, kami punya konsep tuh. Jadi bukan sekedar menjadi tadi penyaing dari kekuasaan. Jadi kalau ada yang disebut memang kitchen cabinet atau shadow cabinet itu, membayang-bayangi kekuasaan yang biasa disebut paralel politics, itu lebih tepat. Kita bukan membayang-bayangi kekuasaan, kita adalah politik yang paralel dengan kekuasaan menuju kehidupan yang mungkin akan bertabrakan nanti. Itu perlu kecerdasan pikirannya. Sekali lagi, teman-teman mahasiswa, tadi ada yang dari BEM, dari Universitas Indonesia, saya kasih kritik karena saya langsung mau mengatakan supaya tumbuhkan pikiran yang bukan mengutip-ngutip headline koran. Kita mau keluar dari soal itu. Do think the unthinkable. Itu dasarnya. Jadi teman-teman sekalian, saya terima kasih dari Serikat Demokrasi Indonesia, ada ketuanya Salsa aktif di situ, ada Kania tuh. Ini dua teman saya yang berupaya untuk mengaktifkan pikiran negeri itu hanya dengan melalui revolusi. Tadi Salsa pakai jari-jari diketik-ketik. Jadi tolong ikutin podcast dari Malaka Project, Kania yang pimpin itu. Ada Misunderstanding dipimpin oleh Salsa, dan semua kita ingin mendengar justru dari perspektif mereka, supaya tadi kita well equipped untuk menghasilkan the next generation itu. Jadi terima kasih teman-teman. Kita ketemu lagi di kesempatan yang lebih berguna dan lebih tajam untuk menghasilkan perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.